A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di tutorial programming. Oke, kali ini teman-teman kita akan membuat salah satu aplikasi tutorial aplikasi Al-Qur'an ya teman-teman ya. Oke, kemarin kita sudah berhasil membuat video tentang dasar-dasar pengenalan Kotlin ya teman-teman ya. Itu dasar-dasar pemula banget ya untuk bagi seseorang yang programmer ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat salah satu apps Al-Qur'an ya teman-teman ya. Nah, di video ini nanti saya menambahkan fitur pencarian masjid terdekat dan saya juga menambahkan fitur tentang jadwal sholat ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya atau ke projectnya, terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya ya teman-teman. Nah, nama saya Ferry Muhtadamari. Saya adalah salah satu mahasiswa IDN ya teman-teman ya. IDN itu sendiri adalah Islamic Development Network ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini saya menggunakan aplikasi Android Studio ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian membuka aplikasi Android Studio, ini kayak gini teman-teman ya tampilannya. Nah, langsung masuk ke file ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya contohkan ini teman-teman, langsung klik new project ya teman-teman. Setelah itu teman-teman langsung melihat di sini ada beberapa bagiannya di sini teman-teman ya. Banyak yang harus dipilih di sini. Nah, di sini saya menggunakan MVT activity. Langsung teman-teman klik aja, setelah itu next ya teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk ke MVT activity-nya, di sini saya sudah menambahkan menambahkan implementation, beberapa implementation ya teman-teman ya. Di sini bisa kalian lihat dari sini sampai ke sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menambahkan implementation card view. Apa sih gunanya card view ini? Implementation card view ini jadi untuk menampilkan nanti di layoutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya menambahkan implementation fly service map ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri. Implementation fly service map. Apa sih gunanya implementation fly service map ini? Jadi untuk mendeteksi atau melihat masjid terdekat yang kita akan cari nanti ya teman-teman ya. Jadi untuk mendeteksi yang nanti kita cari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ketahui sendirilah apa kegunaan web ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya menambahkan implementation fly service location. Jadi masjid yang kita cari nanti di sini, jadi lokasinya juga bisa kita kedeteksi jaraknya teman-teman, lokasi tersebut ya, baik itu jarak jauh maupun jarak dekatnya. Setelah misalnya kita cari masjidnya, nah kita juga dapat mengetahui lokasinya ya. Dan yang digunakan itu adalah implementation service location, fly service location ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya menambahkan REST API. Nah, apa sih guna REST API ini? Ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa REST API ini ialah mengambil data online ya teman-teman ya. Jadi REST API ini nanti untuk mengambil data online. Jadi teman-teman REST API ini jadi nanti itu fungsinya untuk mengambil data online. Jadi aplikasi yang kita gunakan saat ini atau yang kita buat saat ini ialah berbasis online ya teman-teman ya. Makanya kita membutuhkan API untuk mengambil data tersebut ya teman-teman. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi implementation fly service map ini tadi, jadi fungsinya itu untuk membantu pencarian masjid terdekat yang kita akan cari nantinya ya teman-teman ya.
yang kita akan buat di aplikasi ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelas activity-nya ya teman-teman ya. Jadi ini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Oh, teman-teman, sebelum ke sini tadi kita masuk dulu ke splash screen-nya ya teman-teman. Di sini saya menambahkan mana tadi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke kelas splash activity-nya, kita masuk dulu ke splash screen-nya ya. Di tempatnya di di sini teman-teman ya. Bukan di trouble, di layout. Nah, di sini teman-teman. Di sini bisa kalian lihat saya sudah menambahkan splash screen-nya. Nih teman-teman ya. Jadi di sini splash screen-nya bisa teman-teman tambahkan dan bisa juga tidak. Nah, kebetulan di apps yang saya gunakan ini, yang saya buat ini kebetulan menggunakan splash screen-nya teman-teman ya. Nah, kalau teman-temannya misalnya nggak mau repot atau nggak mau buat, ya silakan, itu masing-masing ya teman-temannya. Kebetulan di sini saya buat. Nah, gambar yang di sini saya udah desain sendiri ya teman-teman, dan di gambar ini saya sudah memasukkannya ke drawable ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita masuk ke kelas activity-nya ya teman-teman ya. Di sini dah. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kelas splash-nya, kelas splash activity-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat saya menambahkan ini nih. Saya menambahkan request window feature ya teman-teman. Ini request window feature ya teman-teman. Window feature no title. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, dan di sini juga saya menambahkan set content view dot layout activity flash ya teman-teman, splash ya. Oke. Dan di sini juga saya menambahkan set content view dot layout activity splash ya teman-teman ya. Ini dia sebenarnya teman-teman yang saya tambahkan ya. Nah, pasti teman-teman bingung apa sih kenapa sih harus membuat ini? Jadi fungsinya ya teman-teman. Jadi setelah kita membuat ini nanti, jadi langsung kita menuju app-nya ya teman-teman. Langsung menuju ke splash screen-nya terlebih dahulu ya. Makanya kita membuat ini ya. Ini fungsinya tadi ya. Fungsinya itu supaya yang kita klik pertama langsung menuju splash screen terlebih dahulu ya. Itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini saya ada angka 4000L di sini ya. Jadi atau 4 detik. Jadi tampilan splash screen-nya itu 4 detik kalau kita tekan. Oke, selanjutnya, nah bisa teman-teman lihat ulang ya kelas activity-nya tadi ya. Ini saya udah blok ini di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke activity main. Nah, tadi setelah kita membuat splash screen-nya, nah sekarang kita masuk ke activity main. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah menambahkan background-nya di sini, teman-teman, yang saya download di Freepik Premium-nya, teman-teman. Nah, setelah saya download, saya tambahkan saya masukkan ke drawable ya, teman-teman. Nah, itu dia. So, dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan background apa saja sebenarnya ya teman-teman, yang teman-teman suka ya. Bisa desain sendiri di Figma atau di XD ya teman-teman ya. Nah, saya sendiri ngambilnya di
free fix ya teman-teman, yang saya download langsung saya masukkan ke Drawable ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dilihat di sini ya teman. Ada image buttonnya, yaitu suatu gambar dari baca Al-Qur'an ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini saya menggunakan wrap content dan backgroundnya itu color transparan ya teman-teman. Nah, di sini juga saya tambahkan orientationnya horizontal. Nah, gimana sih caranya agar baca Quran ini bisa pindah kelas ke activity list surah ya teman-teman. Nanti jadi baca Al-Quran yang ini, image button yang ini, bagaimana caranya bisa pindah ke activity list surah ya teman-teman. Oke. Nah, kita langsung menuju ke activity list surah dulu ya teman-teman. Ini dia teman-teman, activity list surah. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman tampilannya activity list surah. Saya akan perbesarkan gambarnya biar kelihatan teman-teman. Ini dia teman-teman. Nih, bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini adalah tampilan activity list surahnya ya teman-teman. Saya perbesar sedikit lagi biar agak besar sedikit. Ini dia. Oke, setelah itu teman-teman, nah di sini bisa teman-teman lihat codingannya ya. Oke, agar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas, saya akan perbesarkannya teman-teman. Oke, tunggu. Ini dia teman-teman codingannya yang saya bikin ya. Oke. Itu dia. Saya perbesar teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah memperbesar codingannya ya. Ini saya scroll sampai ke bawah teman-teman, biar teman-teman nanti nggak bingung. Ini saya sudah ketik sendiri atau saya sudah coding sendiri ya teman-teman. Silakan dilihat saja. Nah, selanjutnya teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat saya membuat orientationnya itu vertikal ya. Nah, oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini saya udah masukkan ya gambarnya ke Drawable ya teman-teman ya. Oke, dan setelah itu, nah di sini teman-teman bisa lihat ada gambar Al-Quran yang kecilnya di samping upload Al-Quran ini. Nah, di sini kita menggunakan AVV bar ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ya, upload Al-Quran ini saya tidak menaruhnya di list surah, melainkan saya menaruhnya di toolbar main ya teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Selanjutnya selanjutnya teman-teman, untuk upload Quran ini bisa kita lihat sendiri codingannya. Di sini saya udah menyiapkan codingannya. Nah, saya akan perbesarkan terlebih dahulu biar teman-teman jelas melihatnya.
Ya, saya sudah besarkan teman-teman. Ini codingannya. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan untuk About Quran ini tadi saya menggunakan frame layout ya. Nah, di sini saya layoutnya transparent dan widthnya transparent dan height-nya wrap content. Dan di sini saya menggunakan relative layout ya, dengan layout widthnya transparent dan layout height-nya wrap content. Dan saya juga menambahkan marginnya teman-teman ya. Marginnya itu 8 dp ya teman-teman. Untuk orientationnya itu horizontal ya. Nah, selanjutnya kita kembali dulu, kita kecilin biar nggak bingung. Nah, selanjutnya teman-teman, dan untuk tulisan About Quran ini, nah kita menggunakan text view ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya masukkan layoutnya white dengan wrap content dan height-nya wrap content juga. Nah, di sini saya tambahkan juga yaitu central vertical yaitu true. Nah, di sini perlu kita ketahui teman-teman kenapa dia About Quran ini ke tengah. Nah, di sini saya menambahkan yaitu margin star ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibikin ke samping, bisa langsung teman-teman ini langsung diubah saja ya ukurannya itu. Nah, kebetulan saya mau masangnya ke tengah dan saya perbesar angkanya ya teman-teman ya. Ini dia. Nah, misalnya kita misalnya bikin contoh misalnya 50 ya teman-teman, biar dia ke sampingnya. Ya, 50 ya. Nah, jadi dia itu menggeser ke samping ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya untuk ke tengah? Nah, kalian tinggal menambahkan angkanya aja ya teman-teman. Nah, sesuka teman-teman lah ya. Nah, di sini saya mau pengen ketengahin dan saya menambahkan angkanya ya teman-teman. Dan itu menggunakan margin star ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini nih text style-nya teman-teman. Kalau mau besar silahkan dipilih bold ya teman-teman. Kebetulan saya besarin, saya pilih bold ya teman-teman ya. Dan text size-nya 30 sp ya. Dan selanjutnya di sini ada liner layout. Bisa teman-teman lihat aja. Oke. Saya besarin teman-teman biar kagak kebingungan. Ini dia teman-teman ya. Nah, tadi untuk ini kenapa di tengah? Di sini dia teman-teman ya. Saya pakai di margin starnya ya teman-teman. Ini angkanya yaitu 110. Kalau misalnya mau ke samping lagi tinggal teman-teman rubah aja angkanya ya teman-teman ya. Saya scroll biar teman-teman melihat codingannya. Orientationnya bisa teman-teman lihat horizontal ya. Sini. Nah, margin starnya yang saya bikin ke tengah tadi yaitu bernilai 110 dv ya teman-teman ya. Dan untuk tulisannya, text style-nya, teman-teman mau tebalin atau enggak, kebetulan di sini saya bikin tebal, teman-teman cukup menambahkan bold aja ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya. Nah, kita kecilin lagi. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar di sini yang kecil ya teman-teman. Ini dia. Nah, gambar ini. Nah, ini saya sudah tambahkan di drawable ya teman-teman. Ini namanya Waco ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri dimanapun. Saya download ini di free ya teman-teman, free premium. Saya sudah download, kebetulan saya tambahkan ke drawable dan saya masukkan di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa memilih apa saja temanya ya teman-teman terkait dengan aplikasi tersebut ya teman-teman ya. Langsung tambahkan aja di sininya
Itu dia teman-teman ya. Saya harap teman-teman sudah mengertilah sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, langsung aja kita kembali lagi ke list surah tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada gambar Al-Qur'an di sini. Nah, gambar Al-Qur'an yang di sini saya sudah mengopinya atau saya sudah memasukkannya ke drawable ya teman-teman ya. Nah, orientationnya itu vertikal ya teman-teman ya. Nanti untuk gambar yang ini teman-teman langsung atau boleh memilih sesuka teman-temannya, langsung tinggal di copy aja ke drawable ya teman-teman ya. Terserah mau milih gambar yang apa sesuai tema yang teman-teman pilih ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman saya menambahkan text view untuk menambahkan tanggal di sini ya teman, tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, saya perbesar codingannya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya gunakan text view untuk menambahkan tanggalnya ya teman-teman ya. Nah, saya scroll dari atas biar teman-teman gak bingung untuk codingannya. Ini dia teman-teman. Oke. Nah. Oke, kita perkecil. Oke. Nah teman-teman, dan untuk menggunakan aplikasi ini teman-teman, saya menggunakan Recycle View ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan Recycle View? Karena kan di dalam Al-Quran itu daftar surahnya itu sangat banyak ya. Maka saya menggunakan Recycle untuk menampung ada data tersebut. Lalu untuk yang bagian ini saya menggunakan Image View ya. Oke. Nah, untuk yang ini teman-teman saya sudah menambahkannya juga ya di drawable ya. Di sini IC calendar ini saya sudah menambahkan di drawable ya teman-teman, dengan layout width-nya 30 dp dan height-nya 36 dp ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Saya sudah menambahkannya di drawable ya teman-teman ya. Nah, sama seperti icon masjid ini ya teman-teman. Saya masukkannya di drawable ya, di linear layout ya. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Setelah itu kita masuk ke item surah ya. Nih. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini terdapat seperti nama surah Makkiyah atau Madaniyah ya teman-teman ya. Dan di sini untuk ayatnya ya, di sini seperti yang saya katakan tadi, nanti akan terdapat surah Makkiyah atau surah Madaniyah, dan di sini ayat, dan di sini di sini ayat, nanti di sini surahnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini codingan untuk item surat tadi ya. Nah, di sini
saya menggunakan card view untuk menampung yang ini ya. Lalu setelah itu saya menggunakan ini linear layout ya, dengan match parent dan height. Height-nya match parent ya. Kita besarin teman-teman biar teman-teman bisa melihat codingannya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini ada text view, yaitu untuk gunanya untuk ayat berapa atau surat berapa di sini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan menuju ke activity detail surah. Sebelumnya kita kecilin dulu ya. Nah, activity detail surah. Ini dia teman-teman. Nah, di sini untuk desainnya kita perbesar terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti ini. Oke. Dan untuk codingannya seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan koordinator layout, lalu menggunakan material afbar ya, seperti itu. Nah, untuk F compact with toolbarnya itu untuk merangkum seperti misal kita geser seperti dahulu untuk menampung next atau seperti kotak itu ya, seperti itu. Lalu di dalam itu saya menggunakan linear layout untuk kotak yang di sini tadi ya. Lalu di sini text view untuk menampilkan nama surah atau yang lainnya. Nah, dan di sini saya menggunakan scroll view ya. Nih. Nah, di sini harus berdampingan dengan ini. Bisa teman-teman lihat saya menggunakan layout linear layoutnya match parent dan layout height-nya wrap content, dan layout marginnya 10 dp. Dan di sini saya menambahkan card corner radius ya teman-teman, 10 dp. Nah, teman-teman, untuk gambar yang ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan gambar sesuka hati teman-temannya. Ini saya sudah download di Premium ya teman-teman, dan sudah saya masukkan ke Drawable ya teman-temannya. Ya, seperti itu. Oke. Bisa teman-teman lihat codingannya sendiri. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini teman-temannya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke list item surah ya teman-teman. Oke, sebelum daripada itu yang ini kita hilangin dulu ya biar nggak terlalu banyak di sini ya. Kita hilangin dulu satu persatu. Oke, ini tadi. Kita masuk ke selanjutnya itu list item surah ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan card view. Nah, di dalam card view ini saya menggunakan linear layout
Setelah itu saya menggunakan relative layout untuk menampung icon yang ini nih. Oke, saya perbesarkan dulu teman-teman biar lihat. Nah, untuk menampung icon yang ini. Nah, setelah itu saya menambahkan text view untuk menampung gambar tersebut. Nah, setelah itu saya menggunakan layout ya, ini untuk menampilkan detail ayat dan surat tersebut, dan text view. Nah, ini codingannya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kemudian kita ke activity masjid. Oke, activity masjid ya teman-teman, ini kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke activity masjid. Split dulu pertama. Oke, untuk tampilan desainnya bisa teman-teman lihat sendiri seperti ini. Oke, saya akan besarin. Nah, di sini saya menggunakan koordinator layout ya. Di sini saya menggunakan koordinator layout. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian saya memberi widget toolbar. Bisa teman-teman lihat. Dan text view untuk melihat lokasi masjid tersebut. Dan saya sini menambahkan fragment untuk melihat data masjid terdekatnya ya, seperti itu. Setelah itu kita ke fragment jadwal sholat ya teman-teman. Fragment jadwal sholat. Di sini. Nah, di sini saya menampilkan jadwal sholat dari ketika kita masjid yang kita milih, masjid yang terdekat tadi. Oke. Nah, di sini menampilkan jadwal sholat, ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Nah, di sini untuk codingannya saya menggunakan frame layout dan menggunakan cut view, dan setelah itu saya menggunakan relative layout. Bisa dilihat ada layout width-nya, transparent, dan layout height-nya different. Dan text view ini digunakan untuk seperti ini nih ya. Dan kemudian ada relative layout. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri saya menggunakan width-nya transparent dan height-nya right content. Nah, di sini saya menambahkan spinner dari jadi digunakan untuk ke bawah. Jadi kalau ke bawah itu bisa gitu. Lalu inner layout. Nah, di sini untuk menampilkan waktunya saya menggunakan nih date figure timeline ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini
saya gunakan text view. Ini relative layout dulu, ini text, setelah itu text view. Nah, bisa di sini tambahkan zuhur gitu. Ini untuk waktunya zuhurnya ya, ini bisa berubah sendiri karena kita menggunakan API tadi ya, menggunakan API tadi. Jadi dia langsung mengupdate dimanapun kita berada ya. Misalnya kita oke lokasi yang kita tuju, langsung dia akan berubah sendiri ya teman-temannya. Nah, itulah kegunaan API yang tadi ya teman-temannya, mengambil data online ya, secara online ya teman-temannya, langsung diupdate sendiri nanti. Nah, ini juga asar sama seperti zuhur tadi, jadi dia mengambil data online tadi ya, sesuai lokasi kita nanti. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke plus activity. Oke, tadi kita sudah membuat mainnya atau XML-nya ya, yang pertama tadi ya. Dan setelah itu ini sudah teman-teman tahu ya, tadi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu menggunakan ini request window feature ya teman, window feature no title ya. Dan setelah itu ditambahkan untuk set content view layout activity splash ya, dan ditambahkan lagi untuk set content view layout activity splash ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita main activity. Nah, di main activity juga sudah kita jelaskan di awal ya. Untuk yang saya jelaskan lagi, 4000 ini untuk atau 4 detik untuk jeda aplikasi setelah kita pencet tersebut ya. Nah, di sini saya dan di main activity saya menggunakan ini teman-teman, view on click listener. Jadi kalau kita klik, dia akan menuju ke kelas selanjutnya. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Di sini di kelas main activity-nya itu saya menggunakan view on click listener ya, Apa fungsinya? Fungsinya itu jadi setelah kita klik, nah sebelum daripada situ nanti akan terjadi error di sini. Nanti kita tinggal kontrol alt enter aja ya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, override fun on card ya. Ini dia. Nah, di sini kita berada di main activity. Kita perkecil kembali. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan main activity-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan ke list surah ya. Seperti ini, cukup banyak ya. Nah, ini merupakan importnya ya. Dan kelas list surah activity, lihat di sini activity-nya. Dan di sini saya memilih insert data dan var surah adapter, nama variabelnya. Dan karena di layout yang kita gunakan itu adalah scroll view, maka kita wajib membuat sebuah adapter seperti ini ya. Maka jika teman-teman menggunakan scroll view, teman-teman wajib ya
untuk membuat adapter ya. Oke, seperti ini nih. Ini ayat adapter, ini surah adapter. Oke, saya perbesarin teman-teman untuk peringannya. Dan jika kita menggunakan resical view, harus kita membuat model teman-teman ya. Jika tidak ada model, tidak akan bisa berjalan resical view-nya ya. Nah, cara kerja resical view-nya yaitu tadi seperti yang saya jelaskan, harus ada model atau adapter ya, agar bisa ditambahkan seperti itu. Oke. Ya. Nah, di sini nama variabelnya yaitu surah adapter maupun nama surah. Oke. Nama, maka dia akan terdapat di surah adapter yaitu. Oke. Yaitu lalu var sama dengan di sini 0, model surah. Oke. Ini hari ini TV datanya string. Ini filenya tanggal, kita menggunakan juga string. Oke. Lalu kita di sini menggunakan privat var first location clean ya. Dan di sini terdapat di akan terdapat di utils ya, seperti itu. Oke, dan setelah itu var on create seperti ini nih. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini digunakan untuk menampilkan aplikasi seperti itu ya. Saya juga menggunakan Surface Guide ya. Server on create, set content view di dalam kurung era.layout activity list surah ya. Oke. Frog dan progress dialog ini TV-nya di sini. Untuk progress dialognya mohon tunggu ya. Oke. Nah, tanda seru yang ini untuk kegunaannya untuk memberitahu ya. Oke. Kemudian dot now ini selanjutnya progress dialog untuk membuka tampilan awal. Maka teman-teman jika membuka aplikasi akan menemui sedang menampilkan data ya, kalau saat membuka aplikasi Al-Quran nantinya seperti itu. Nah, inilah fungsi dari progress dialog tersebut, tampilan awal dari ketika kita pertama kali membuka aplikasi Al-Quran tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Dan oke, kita lanjutkan. Dan di sini saya menambahkan date now ya, yaitu untuk menggunakan atau menambahkan fitur jadwal sholat, atau maka kita menggunakan date now ya, sama dengan calendar.get instance ya. Time di sininya di sini saya menggunakan string karena kita menggunakan huruf angka gitu ya teman-teman. Nah, untuk DMMYY ini untuk tanggal ya teman-teman ya.
Nah, untuk TV today set text ini ada dolar nih hari ini. Nah, sedangkan TV date set text tanggal. Selanjutnya itu file send detail. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan jadwal sholat teman-teman. Dan untuk yang masjid ini, mosque ini, ketika kita mengklik masjidnya, maka kita akan berpindah titik-titik ke tadinya di surah activity ya. Maka kita pindahkan ke masjid ke activity gitu. Dan untuk yang ini adalah suatu hal yang harus ditulis ketika melakukan recycle view ya. Oke. Nah, setelah itu private file di surah unit nih. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kita ambil dari data API ya. Seperti nomor, nama, TV, ayat, asma, arti, audio, keterangan, itu semuanya kita ambil dari API ya. Jadi online ini berbasis online teman-teman ya. Itulah kegunaan API itu ya. Nah, setelah itu ada surah ya. Adapter ini. Oke. Kita perkecil terlebih dahulu. Oke. Kita tampilkan dari awal atau dari atas. Ini teman-teman lumayan banyak ya. Tampilannya lumayan banyak, akan sangat banyak sekali teman-teman. Dan selanjutnya kita ke detail activity ini teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil data dari list surahnya ya. Nah, ketika sudah diambil, kita ke model surahnya yaitu arti surah, arti ya seperti itu nanti ya. Ini dia teman, ada nomor, ada nama, ada arti, TV, ayat, audio, dan keterangan. Nah, itu data-data yang ini kita tampilkan ke detail surahnya yang ini ya. Nah, karena kita menggunakan tombol audio, kita harus menambahkan tombol fly ya. Nah, di sini karena kita menggunakan tombol fly, maka kita harus tampilkan. Di sini ada fast stopnya, set on click listener ya, view on click listener ya. Nah, oke, kita perbesar biar kelihatan. Nah, dan itu fokus dialog seperti yang tadi. Ketika kita membuka aplikasi itu, maka akan kelihatan ini sedang menampilkan data ya, dan ada mohon tunggu, ada nanti ya. Nah, karena kita menggunakan aplikasi internet, di sini kita menggunakan, nah teman-teman bisa lihat sendiri di sini karena kita menggunakan internet. Di sini lihat teman-teman, Android ID networking get API
URL list ayat ya, seperti itu. Nah, untuk catch-nya itu untuk kita gunakan apabila tombol play-nya kita gunakan akan memunculkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke masjid, masjid activity ya. Ini dia tampilannya ini. Perlu teman-teman ketahui, ini merupakan komponen dari Java ya. Nah, ini untuk menampilkan dari internet bisa, lokasi bisa gitu. Oke. Lokasi masjidnya di mana gitu. Ini dia teman-teman. Google Map ini ya. Jadi untuk mendeteksi lokasi kita, lokasi masjid kita ya. Dan selanjutnya ini Google Map tadi untuk menampilkan lokasi masjid tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, permasalahan ini agar gunanya supaya kita dapat mengambilkan data dari internet ya. Jadi kita harus permission internet ya, seperti itu. Selanjutnya yang ini digunakan untuk tempat lokasinya ya. Apabila lokasi kita misalnya tempat di Jawa Barat, maka akan bertempatan di Jawa Barat ya. Apabila lokasi kita misalnya di Jakarta, maka dia akan berubah sendirinya. Nah, itulah teman-teman guna API tadi ya, atau Google Maps yang ini teman-teman ya. Jadi langsung ke deteksi sendiri kayak gitu. Selanjutnya dan ini mengambil data dari internet ya. Setelah itu perkecil dulu ya. Lumayan banyak ya teman-teman ya keringannya. Nah, kita scroll dulu perlahan dari atas ya. Setelah masjid activity selesai, kita ke ayat adapter ini teman-teman ya. Oke, di sini ayat adapternya kita nih, ayat adapternya di sini kita besarkan dulu. Nah, recycle view-nya kita ambil agar berjalan ya. Skill view adapter add view holder ya, lalu on create view holder ya, seperti itu. Dan seperti ini. Nah, ini akan bersambung untuk datanya itu file ya. Ini false ya. Nah, setelah itu kita ke override fun on bin view holder, yaitu
Nah, ini ada TV nomor ayat, TV Arabic, TV terjemah. Jadi nanti ada itu nomor ayatnya di aplikasinya itu ada ada nanti TV Arabic, TV-nya, TV Arabic, dan bahkan akan menampilkan terjemahannya ya. Nah, sebelumnya di sini akan terjadi error terlebih dahulu. Biasanya akan terjadi error di kelas ayat adapter ya. Kita tinggal al enter lalu dia akan muncul seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya seperti ini nanti ya. Kelas adapter agar skill view-nya berjalan, kita panggil ID-nya yaitu text view TV ya, nomor ayat. Nah, dan ini juga TV terjemahannya. Dan selanjutnya kita akan ke ayat adapter. Kita perkecil dulu. Oke, surah adapter ya. Ini untuk importnya ya, al enter ya. Lumayan banyak juga ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu nih lalu agar bisa berjalan kita panggil ID-nya ya. Ada CV surah, text number, nih text info, text name ya. Kita panggil ID-nya ya teman-teman ya. Nah, kita panggil ID-nya itu yang ini ya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke fragment. Mana? Ini fragment untuk jadwal sholatnya ya. Nah, kita menggunakan fragment jadwal sholat ini kelasnya. Nah, ini untuk importnya. Untuk daftar kotanya itu oke.
Nah, di sini saya akan berbesarin teman-teman biar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan data jadwal sholat subuh, maghrib, isya seperti itu ya. Ini menampilkan data di surahnya, cut view-nya surah Fath ini ya teman-teman ya. Text view-nya number, teksnya ayat, info dan name-nya ya. Kita scroll sampai ke atas ya. Oke, saya perkecilin dulu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke model ya. Ya. Model. Kita ke daftar kota terlebih dahulu. Nah, ini daftar kota, kelas daftar kota ini diambil dari FCA ya. Ini cukup simple. Ke model ayat dan kita tampilkan ayat tersebut. Ayat itu terjemahnya bertipe string dan nomornya bertipe string juga ya. Dan selanjutnya itu ada model surat ya. Nah, di sini var artis bertipe string. Nah, asma bertipe string, ayat bertipe string juga, nama bertipe string juga, sama seperti yang di atas ya. Nah, kelas activity ini kita tampilkan nantinya ya, seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahaminya ya. Oke, selanjutnya sesudah selesai kita akan ke API-nya ya. Oke, jika model sudah selesai kita lanjut ke API-nya ya. Oke, sebelum daripada itu kita hapus dulu ya yang di sini biar nggak terlalu banyak ya. Kita hapusin dulu teman-teman biar nggak terlalu banyak. Jadi hapus semuanya. Oke, tadi model sudah kita jelasin, daftar kotanya, ini daftar add-nya, Arabnya bertipe string, Indonya bertipe string, dan terjemahannya juga bertipe string. Nomornya sama juga bertipe string. Dan ini cukup simpel ya teman-teman. Dan juga begitu juga dengan model surahnya tadi ya. Ini arti bertipe string, asmanya juga bertipe string, ayat begitu pula dengan yang lainnya ya. Nah, setelah kita selesai fragmen tadi dan menuju model, daftar kota, daftar ayat, dan daftar surah, selanjutnya kita masuk ke API-nya ya. Oke, kita close lagi ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke API-nya. Nah, di sini API-nya saya menggunakan kelasnya Java ya teman-teman ya. Nah, di sini merupakan URL-nya untuk mengambil datanya, yaitu URL underscore list dan underscore surah. Lalu akan muncul linknya ya, seperti ini. Ya. Nah, lalu sama seperti yang lainnya, yaitu ini public staticnya bertipe stringnya URL list ayat. Nah, maka akan memunculkan juga linknya. Nah,
ya teman-teman ya. Nanti ini teman-teman bisa klik linknya di Google ya teman-teman, pasti bisa. Karena saya di sini tidak menggunakan internet, maka saya tidak mencobanya. Teman-teman nanti bisa mencobanya ya di URL di surah ini. Nanti teman-teman bisa copy sendiri linknya ya. Ini teman-temannya. Nah, nanti pasti dia akan menampilkan ayat-ayatnya ya, surah-surahnya. Begitu pula dengan ini list surahnya ya. Nanti teman-teman bisa langsung sendiri aja, copy aja langsung ke Google ya, pasti akan menampilkan data-data tersebut. Nah, di sini hanya cukup kita menuliskan URL-nya aja. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke utils. Utils ini untuk menampilkan lokasi. Jadi untuk menampilkan mapsnya, jadi untuk mapsnya itu kita menggunakan utils nih, clean as text ini kelasnya clean as text. Saya perbesarin dulu teman-teman. Nah, kayak gini seperti ini. Nah, ini fragment jadwal sholat, fungsinya itu untuk mengambil internet ya. Saya teman-teman lihat sendiri. Nah, setelah itu kita ke get address plan service ya. Ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri kelasnya get address plan service ya. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika kita membuat maps ini, kita harus menggunakan yang tiga ini ya, clean as text dan get address instance service dan service place ya teman-teman. Oke, ini dia yang penting, yang tiga-tiga ini ya. Oke, selanjutnya kita perkecil dulu biar kelihatan ya. Nah, ketiga ini harus kita buat dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan Nah, di sini akan kita coba running. Nah, karena saya menggunakan HP, maka nanti saya coba merunningnya dengan pakai HP ya. Oke teman-teman, sekarang coba kita lanjutkan ya. Sekarang kita jalankan aplikasinya di HP ya teman-temannya. Sekarang kita cari aplikasinya, ini dia Quran digital ya teman-temannya. Nah, sekarang ini teman-teman, ini adalah tampilan split-screen ya teman-temannya. Nah, langsung kita diarahkan ke tampilan awalnya ya teman-teman. Ini dia, bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Sekarang kita jalankan aplikasinya, langsung saja kita baca Al-Qur'annya teman-teman. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mohon tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman lihat juga, di sini ada keterangannya ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri, ada Rabu 25 November 2020 ya teman-teman. Nah, lokasi kita saat ini di Jawa Barat. Nah, inilah pentingnya teman-teman kita menggunakan REST API itu ya teman-temannya. Jadi mengambil data secara online ya teman-temannya. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ada daftar surah di sini dari nomor 1 sampai nanti nomor 114 daftar surah ya teman-teman. Berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas nanti ya teman-temannya. Nah, sekarang coba kita jalankan salah satu surah ya teman-temannya. Kita buka
nomor urutan ke-9 surah At-Taubah ya teman-teman ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, bisa teman-teman juga lihat di sini, ini At-Taubah yang artinya pengampunan dan diturunkan di Madinah, terdiri dari 129 ayat ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada keterangannya ya teman-teman. Nah, surah At-Taubah terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan ayatnya teman-teman ya. Sekarang coba kita play ya teman-teman, apakah berfungsi ya. Oke. Kepada orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, bisa teman-teman tadi dengar sendiri, ternyata aplikasinya berjalan dengan secara lancar ya teman-teman. Nah, cukup sekianlah yang dapat kita sampaikan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan teman-teman, karena kita masih di dalam pandemi COVID-19 ya teman-teman. Kalau keluar jangan lupa selalu dalam protokol keamanan ya teman-teman, tetap pakai masker ya teman-teman ya. Semoga keluarga yang di rumah tetap baik-baik saja ya teman-teman ya. Nah, kita tutup untuk tutorial aplikasi Al-Quran kita pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.